Trump menempatkan orang kepercayaannya di jalur paling sensitif pemerintahan Lula dengan menunjuk Daniel Perez sebagai duta besar Amerika Serikat di Brasilia. Tepat pada saat Washington meningkatkan tekanan terhadap PCC dan Komando Vermelho serta menjadikan kejahatan terorganisir Brazil sebagai isu keamanan internasional. Pada hari Selasa, 2 Juni 2026, langkah ini jatuh sebagai peringatan keras bagi Kementerian Luar Negeri Brazil. Gedung Putih tidak hanya menginginkan pembicaraan diplomatik, tetapi juga seseorang yang mengawasi Brasil secara dekat. Hubungan Lula dengan Washington, reaksi pemerintah terhadap kelompok-kelompok kriminal, tekanan terhadap perusahaan teknologi besar, dan meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Perez adalah seorang Republikan dari Florida, putra pasangan Kuba, yang terhubung dengan lingkungan politik yang sama dengan Marco Rubio. Dan dia datang dengan profil yang menakutkan bagi pihak kiri karena dia memahami retorika yang digunakan oleh pemerintah yang menyebut tekanan internasional sebagai serangan terhadap kedaulatan. Padahal masalah sebenarnya ada di dalam negeri. Kenapa Trump mengirim mini Rubio ke Brasilia? Lula mencoba melindungi. Apa masalahnya? Dan bagaimana penunjukan ini bisa mengubah permainan melawan PT? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Gedung Putih telah mengirimkan ke Senat Amerika Serikat penunjukan Daniel Perez untuk menjadi duta besar Amerika Serikat di Brazil. Jabatan tersebut kosong sejak kepergian Elizabeth Bear, masih pada masa pemerintahan Joe Biden, dan misi diplomatik di Brasilia telah dipimpin secara sementara. Pilihan dari Trump ini tidak muncul pada sembarang waktu. Daniel Perez masih harus melewati persetujuan Senat Amerika Serikat sebelum resmi menjabat. Meskipun begitu, penunjukan ini sudah membawa bobot politik. Dia memimpin Dewan Perwakilan Florida, merupakan seorang Republikan, lahir di New York, tumbuh besar di Florida dan sangat setia. Dia adalah putra dari imigran Kuba. Detail ini penting karena Florida saat ini menjadi salah satu pusat terkuat politik konservatif Amerika yang menentang rezim kiri di Amerika Latin. Ini juga merupakan wilayah politik Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Trump dan salah satu tokoh utama garis keras yang menentang kediktatoran, narkotrafik dan pengaruh musuh Amerika Serikat di benua ini. Pemerintahan Lula ingin menganggap keputusan Amerika terhadap PCC dan Komando Vermelho sebagai reaksi berlebihan dari luar, namun Washington mengubah arah pembicaraan. Masalah ini keluar dari ranah keamanan publik Brazil dan masuk ke dalam bidang keamanan hemisfer. Bagi Trump, kelompok yang menggerakkan uang, menguasai wilayah, melintasi perbatasan, mencuci dana, dan membangun jaringan di luar Brasil tidak bisa dianggap sebagai urusan domestik. Ini membuat Brasilia leluasa menanganinya dengan ritmenya sendiri. Pesannya sederhana, ketika kejahatan tumbuh terlalu besar, ia meninggalkan jejak finansial, politik, dan internasional. Marco Rubio mengumumkan penetapan faksi-faksi tersebut sebagai teroris global, khususnya sebagai organisasi yang ditunjuk secara khusus dan sebagai organisasi teroris asing. Disitulah suhu mulai memanas bagi Lula. Pemerintah Brazil mungkin bisa berteriak soal kedaulatan, tapi pertanyaan yang tersisa adalah mengapa faksi-faksi terbesar Brazil bisa tumbuh sebesar ini hingga menjadi target langsung Washington. Warga biasa tidak peduli dengan pidato diplomatik yang indah, sementara mereka melihat faksi menguasai kota, mendominasi komunitas, mempengaruhi penjara, mencuci uang, dan menciptakan ketakutan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Gedung Putih menyadari titik lemah ini. Trump tidak perlu menciptakan krisis melawan Lula, dia hanya menyoroti krisis yang dibiarkan tumbuh oleh Brazil sendiri. Penunjukan Daniel Perez memperluas pengepungan ini karena menempatkan perwakilan politik yang sejalan dengan pemerintahan Trump dan kubu Marco Rubio di Brasilia. Dia bukanlah nama yang netral secara politik. Dia adalah seorang Republikan dari Florida dengan basis konservatif, rekam jejak publik, dan pandangan keras terhadap sosialisme Amerika Latin. Bagi Itamaraty di bawah Lula, hal ini mengubah suasana. Duta besar dengan profil seperti ini cenderung memantau dari dekat reaksi Brazil terhadap tindakan terhadap faksi-faksi, perilaku pemerintah terhadap sanksi, dan upaya Brasilia untuk mendorong diskusi ke arah wacana kedaulatan. Planalto juga menghadapi masalah lain. Narasi dari pihak kiri menjadi lebih sulit ketika tekanan datang disertai dengan uang, pelatihan, dan infrastruktur.
Pemerintah Amerika Serikat membentuk dana sebesar 8,8 juta dolar, sekitar 44,2 juta real, untuk mendanai investigasi terhadap organisasi teroris di Amerika Latin dan Karibia. Program ini mencakup pelatihan untuk penyidik, jaksa, dan hakim, serta fokus pada pembongkaran jaringan keuangan yang terkait dengan terorisme dan kejahatan transnasional. Jika Washington menawarkan dukungan untuk memerangi jaringan keuangan kelompok kriminal, Brasil perlu menjelaskan mengapa hal itu dianggap buruk. Jika argumennya adalah kedaulatan, jawaban dari pihak kanan sangat jelas. Kedaulatan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kelompok kriminal berkembang. Kedaulatan yang sejati adalah ketegasan, melindungi warga, memutus aliran dana kejahatan, menangkap para pemimpin, membongkar pencucian uang, dan mencegah organisasi kriminal bertindak sebagai kekuatan paralel. Ketidaknyamanan semakin meningkat karena diskusi ini terjadi bersamaan dengan para menteri dan sekutu dari pihak pemerintah yang mendukung lebih banyak kontrol atas media sosial dan lebih banyak tekanan terhadap perusahaan teknologi besar. Mahkamah Agung Federal baru-baru ini memutuskan parameter baru untuk pertanggungjawaban platform digital. Dan pemerintah telah mengeluarkan dekret yang memberikan lebih banyak kekuasaan kepada struktur resmi dalam memerangi konten yang dianggap ilegal di lingkungan digital. Bagi basis sayap kanan, gambaran ini tampak jelas. Pemerintah yang sama yang mengeluhkan tekanan Amerika terhadap faksi-faksi justru ingin lebih banyak kekuatan untuk mengontrol wacana di media sosial. Di persimpangan inilah Daniel Peres menjadi sosok strategis. Dia hadir dalam perdebatan di Brasil ketika pemerintahan Lula menghadapi tekanan di bidang keamanan publik, teknologi, diplomasi, dan hubungan dengan Amerika Serikat. Duta besar yang ditunjuk oleh Trump tidak perlu membuat pidato yang keras untuk membuat Brasilia merasa terganggu. Cukup dengan mengikuti fakta, menerima laporan, berdialog dengan sektor politik, berbicara dengan perusahaan-perusahaan Amerika, mengamati lingkungan hukum, dan melaporkan ke Washington bagaimana pemerintah Brasil bereaksi terhadap setiap langkah yang diambil. Julukan Mini Rubio melekat karena Peres memang mewakili generasi politik yang dibentuk oleh konservatisme Florida, anti-komunisme ala Kuba Amerika, dan agenda keamanan yang keras terhadap kartel, rezim diktator, serta jaringan transnasional. Lula sangat memahami jenis tekanan seperti ini. Ini bukan diplomasi lambat di balik meja. Kini Itamaraty harus berurusan dengan sosok yang datang dengan kepercayaan dari Trump. Jika pemerintah Brasil mencoba meredam kasus ini, Washington justru mengangkat isu tersebut ke meja perundingan. Jika mencoba mengubah klasifikasi faksi menjadi serangan politik, Gedung Putih justru menyoroti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan ekspansi regional. Jika mencoba menyalahkan pihak kanan Brasil, faktanya tetap berdiri. PCC dan Komando Vermelho menjadi target Amerika Serikat karena mereka tumbuh terlalu besar dan menjadi ancaman di luar batas Brasil. Pihak kiri mencoba menjual gagasan bahwa Trump sedang menggunakan Brasil untuk berpolitik. Namun rakyat Brasil yang hidup di tengah rasa tidak aman memahami sisi lain dari cerita ini. Ketika negara gagal, seseorang akan mengisi kekosongan itu. Ketika kelompok kriminal mengisi kekosongan itu, uang kotor masuk ke dalam perekonomian. Ketika uang itu melintasi perbatasan, masalahnya tidak lagi hanya menjadi masalah nasional. Dan ketika negara besar seperti Amerika Serikat memutuskan untuk mengikuti aliran uang itu, banyak orang mulai kehilangan tidur. Penunjukan ini juga berkaitan dengan hal sensitif lainnya, perebutan pengaruh di benua ini. Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa ia ingin memposisikan kembali Amerika Serikat di belahan bumi barat. Hal ini melibatkan memerangi organisasi kriminal, mengurangi celah bagi lawan strategis, dan memantau dengan ketat pemerintah yang terlalu dekat dengan Beijing. Brasil di bawah Lula muncul di pusat papan permainan ini karena negara itu besar, memiliki kekuatan ekonomi, sumber daya alam, dan pasar konsumen. Dan ada pemerintah yang lebih suka tampil sebagai pemimpin selatan global, sementara Washington fokus pada keamanan, teknologi, dan uang. Namun, Peres tidak datang sebagai turis diplomatik, dia datang sebagai sinyal politik. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Brasilia kembali memiliki nama yang ditunjuk langsung oleh Trump pada saat hubungan antara kedua pemerintahan sedang penuh ketegangan. Trump sedang memperhatikan Brasilia, Rubio sedang memperhatikan kelompok-kelompok kriminal, dan Washington sekarang punya nama, agenda, serta dana untuk memantau apa yang dilakukan PT ketika masalahnya bukan lagi sekedar pidato, tapi sudah menjadi tuntutan internasional. Saya Milson Alves.
pakar hubungan internasional. Dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.